Jadi untuk tanaman porang itu, mulsa itu harus dipasang silvernya di atas atau hitamnya yang di atas. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemasangan mulsa pada dasarnya itu untuk para petani itu pertama fungsi utamanya adalah untuk menanggulangi gulma. Nah, untuk beberapa rekan kemarin yang menanam porang tidak menggunakan mulsa, rata-rata mengalami keluhan ya. Banyak keluhan tentang masalah gulma. Nah, gulma-gulma yang terlalu banyak pada tanaman porang itu sehingga menimbulkan budget yang sangat luar biasa dalam pembersihan lahan. Nah, estimasi untuk pembersihan lahan sendiri menjadi sangat besar dikala tidak menggunakan mulsa. Yang pertama itu, yang kedua nih, nutrisi yang banyak di tanah akhirnya terserap oleh gulma tersebut sehingga tanaman utamanya yang kita tanam itu kalah. Nah, untuk saat ini mulai banyak untuk para petani porang pada khususnya sudah menggunakan mulsa ya, menggunakan mulsa. Nah, mulsa ini memang diciptakan dari pabrik, ada beberapa kategori ya. Ada yang mulsa dengan warna silver hitam, ada yang menggunakan yang hitam-hitam, ada yang menggunakan mulsa transparan. Tapi pada dasarnya untuk di kalangan umum yang beredar itu ialah mulsa dengan warna silver dan hitam. Nah, karena pertama kali tujuan kita menggunakan mulsa itu ialah untuk menekan gulma ya, supaya tidak pertumbuhannya tidak luar biasa sehingga kita bisa memaksimalkan tanaman kita. Tapi dengan adanya warna mulsa itu ternyata juga mempunyai fungsi ataupun dampak tersendiri. Nah, fungsi dari warna itu ialah untuk warna silver ini ialah untuk memantulkan cahaya, sehingga cahaya itu menjadi lebih banyak daripada di alam biasa. Pertama itu. Yang kedua, cahaya tersebut itu berfungsi untuk membantu proses fotosintesis pada tanaman. Ya, membantu proses fotosintesis pada tanaman karena cahaya dari matahari akhirnya kena mulsa yang warnanya merah, memantul ke atas, kena daun. Nah, yang ketiga, dengan pemantulan-pemantulan itu berfungsi juga untuk menanggulangi hama, sehingga hama itu silau tidak mudah memasuki tanaman kita. Itu fungsi warna silver di sini. Nah, untuk warna hitam sendiri, warna hitam itu ialah menyerap sinar ya, sifatnya menyerap sinar sehingga kalau kita pakai baju warnanya hitam biasanya cepat panas. Nah, ini untuk menyerap sinar sehingga tanah itu, tanah yang pada waktu musim hujan itu biasanya cenderung untuk dingin ya. Nah, dibikin warna hitam itu supaya nanti apa? Tanahnya itu hangat. Nah, mikroorganisme dalam tanah itu sebenarnya tidak hidup pada terlalu dingin, butuh suatu kehangatan. Nah, ini diciptakan makanya ada warna silver, ada warna hitam. Nah, terus untuk tanaman porang bagaimana? Cocoknya pakai yang hitam atau yang silver kan itu. Nah, kita melihat habitat tanaman ya. Tanaman itu pada dasarnya tidak semua tanaman serta-merta membutuhkan sinar matahari yang cukup banyak. Ada beberapa tanaman yang membutuhkan sinar matahari itu sangat sedikit. Nah, anggur salah satu contohnya, itu ialah tanaman yang membutuhkan sinar matahari tidak banyak ya. Kalau terlalu banyak pasti untuk hasilnya tidak baik. Nah, untuk tanaman porang sendiri ini kita lihat habitat asli. Habitat asli pada waktu di lahan itu ialah pada bawah pohon. Rata-rata hidupnya liarnya tanaman porang itu pada bawah pohon, sehingga kita tarik kesimpulan bahwa untuk tanaman porang ini sebenarnya untuk sinar tidak perlu cukup banyak ya, tidak terlalu butuh yang lebih kan gitu. Cukup, dalam artian cukup itu di lahan terbuka, di tanah itu pun cukup, tidak usah ditambahi untuk pantulan ya. Ini makanya di sini kita cuman akan sharing untuk tanaman-tanaman yang saya tanam untuk porang khusus, karena di sini itu lahan kemarin sudah saya ngomongkan
lahan ini ialah lahan percontohan. Nah, di sini itu ialah katak dengan kita tanami katak 200. Nah, ini saya menggunakan mulsa silver ya, silver. Dan rata-rata pohon-pohonnya ini tepi daunnya terbakar. Ya, karena ini sebenarnya bukan musimnya untuk tanam, cuman karena di sini tak buat contoh untuk teman-teman yang pengen yang datang ke sini biar melihat secara langsung cara pembibitan gulutan, cara pemasangan mulsa, mulsanya kayak gini, lebar gulutannya sekian, lubangnya itu kayak gini. Nah, ini memang saya tanami ya, saya tanami. Dan sebagai contoh yang di sini saya menggunakan spora, yang ini katak 200, yang itu nanti kita masukkan untuk katak super, yang sebelah sana 1 2 3 4 umbi, cuman yang gulutan yang ke sana 3 itu belum kita isi, baru 1 2 3 sama 2 gulutan kecil untuk spora. Ini yang baru kita masuki. Nah, di sini untuk karena kembali lagi masalah mulsa ini, nah kita sudah mencoba ya untuk panas yang saat ini itu panas, belum waktunya musim hujan. Cuman kita tanaman pertama kita dari katak yang di sini itu pun katak 200, untuk tepi-tepi daunnya ini banyak yang terbakar, rata-rata terbakar. Nah, ini karena apa? Ya karena pantulan sinarnya ini, karena sinar matahari terlalu terik. Terus yang kedua ini pantulan dari mulsa ini, sehingga daun-daun yang di tepi itu terbakar. Nah, kita tanaman yang spora di sini ini kebetulan belum tumbuh ya. Memang sengaja saya memasang mulsa, itu saya balik. Ya, balik yang hitam saya taruh di atas. Nah, ini nanti karena melihat kemarin yang di sini katak 200 saja terbakar, kita coba tanaman yang kecil ini sama-sama kita coba. Kebetulan ada yang tumbuh satu dan alhamdulillah ini untuk tanahnya juga tidak terbakar. Nah, ini yang buat mulsa hitam. Sehingga ya untuk tanaman porang itu memang pada waktu kita budidayakan di MDPL rendah dengan full sinar tanpa naungan, itu biasanya kemarin untuk hasil akan lebih maksimal. Tetapi ya pertumbuhan porang ini pada dasarnya kunci, salah satu kuncinya itu pada titik tumbuh awal. Nah, kalau sudah titik tumbuh awalnya itu subur, besar, bagus, biasanya tunas kedua itu tumbuhnya akan lebih besar, disertai dengan tunas ketiga yang akan lebih besar. Tapi kalau misalnya pertumbuhan dari awalnya kecil, nah itu untuk tunas keduanya nanti ya tidak seberapa. Makanya di sini coba kita merawat ya dari yang paling kecil pada waktu kita tanam, begitu tumbuh diharapkan nanti untuk batang langsung lebih besar. Nah, secara otomatis nanti juga harus merawat untuk daun. Nah, perawat untuk daun. Makanya di sini saya mencoba untuk menggunakan mulsa hitam ini, saya taruh atas karena mempelajari dari tanaman yang dari katak ya, katak yang 200 saja di MDPL yang saat ini saya pakai, yang saya tempati ini ya MDPL 118. Suhu udara cukup panas, cukup terik, sekitar 35-36 derajat kalau siang. Nah, ini pun masih terbakar ya. Nah, saya harapkan nanti untuk di MDPL rendah, untuk teman-teman nanti untuk tanaman porang pada khususnya ya, gunakanlah mulsa nanti dengan warna dibalik, warnanya hitam yang di atas, sehingga pantulan cahayanya tidak begitu maksimal supaya tanaman Anda tidak terbakar. Tapi untuk wilayah MDPL MDL tinggi ya, ini justru malahan harus warnanya perak yang di atas, karena di MDPL tinggi itu kekurangan sinar. Nah, itu harus dibantu dengan penyinaran dari fungsi dari mulsa itu sendiri. Yang kedua ini untuk tanaman-tanaman di bawah naungan ya, rata-rata di bawah naungan nanti akan kekurangan sinar. Makanya gunakanlah mulsa itu nanti tetap warna silvernya yang di atas. Tapi kalau di situ ya untuk lahan-lahan MDPL rendah yang full tanpa naungan ya, bisa Anda coba nanti menggunakan warna hitamnya yang di atas. Karena untuk tanaman porang ini berbeda dengan tanaman melon, tanaman semangka, tanaman cabai, yang tanaman itu kebetulan membutuhkan sinar yang sangat banyak. Nah, melon ini
butuh sinar matahari full, cuman tidak seperti tanaman yang lain, sehingga ya gunakanlah fungsi mulsa ini sebaik-baiknya. Dari warna ya, warna mulsa ini. Mungkin ya penjelasan saya tentang mulsa itu, kalau ada yang masih bingung beli di mana mulsa, silahkan simak video saya yang dulu ya, yang tentang harga mulsa dan sebagainya sudah saya upload. Nomor kontak personnya sudah ada. Untuk di deskripsi saya sudah sertakan untuk lokasinya. Nah, silahkan menghubungi sendiri untuk Mbak Oki ya, untuk ke sana untuk masalah pemesanan mulsa, paranet, untuk itu harganya, karena kemarin saya mencari di situ paling lumayan murah kan itu. Mungkin dari saya cukup itu untuk penjelasan tentang mulsa. Anda baiknya mencoba di MDPL berapa Anda menanam pasang mulsa itu dengan cara-cara yang berbeda. Setiap ketinggian nanti otomatis berbeda pula caranya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.